Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta horor di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama aku di podcast horor. Kali ini cerita yang aku akan bawakan datang dari akun Twitter @sangpenulismalam94. Dan cerita ini berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum support channel ini, silakan support dulu ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan nih sama cerita terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja ya kita masuk ke alur cerita dari Jalan Itu Bekas Kuburan. Uwak Titin adalah istri dari Uwak Zulkarnain, yang mana masih saudara jauhnya Mama. Rumah Uwak Titin pun dekat, sekitar 300 meter saja dari rumah Mama di kampung. Hubungan antara Mama dan Uwak Titin pun bisa dibilang cukup akrab, karena baik Uwak Titin dan Mama ini sering berkunjung ke rumah satu sama lain, sekedar untuk mengobrol atau bantu-bantu jika ada acara masak-memasak di rumah. Sore itu, Mama kedatangan Pak Mansur yang sengaja berkunjung ke rumah. Beliau memesan makanan untuk acara pengajian tahlil 40 hari sepeninggal istrinya yang berada di kampung Bangolo. Atau jaraknya dari kampungku ini sekitar 30 menitan. Mungkin ya kalau naik motor. Awalnya sih Mama ragu buat ambil orderan itu, karena mamaku ini gak bisa naik motor dan juga kurang tahu daerah kampung Bangolo. Oh ya, sedikit penjelasan biar gak bingung. Mama Mimin pas di kampung ini buka usaha catering ya guys, sama jualan kue-kue gitu. Dan di saat itu usahanya Mama Mimin sudah cukup terkenal dari kampung ke kampung, pasti pakai jasanya Mama Mimin. Ambil aja orderannya, biar nanti si Akang atau Uwak Zulkarnain yang anterin ke kampung Bangolo, ucap Uwak Titin yang kebetulan saat itu sedang berkunjung ke rumah Mama dan juga mendengar percakapan antara Mama dan Pak Mansur barusan. Apa gak ngerepotin cek? Saya nanti minta tolong sama Kang Karnain buat anterin orderannya Pak Mansur, tanya Mama masih ragu. Enggak lah Is, kamu ini udah kayak sama siapa aja sih, timpal Uwak Titin. Akhirnya Mama pun setuju untuk menerima orderan itu lusa depan. Singkat cerita, lusa hari kemudian, saat semua makanan yang dipesan oleh Pak Mansur sudah siap, Mama langsung menelepon Uwak Titin. Dan tak lama, nampak Uwak Karimin mengendarai motor metiknya sambil membonceng Uwak Titin. Cek, ini banyak banget loh makanannya. Apa bisa Akang bawa sendiri di motor? Soalnya takut pada tumpah, ucap Mama sambil menunjukkan 6 jinjingan plastik yang besar berisi penuh kotak nasi. Kalau gitu gak apa-apa saya ikut sama bapaknya aja ke tempat Pak Mansur, biar saya pegangin sebagian makanannya di belakang supaya gak tumpah, jawab Uwak Titin. Akhirnya Uwak Titin dan Uwak Zulkarnain ini mengantarkan makanan catering itu sekitar pukul 5 sore menuju ke kampung Bangolo. Sesampainya di sana, tepat pukul 5.30 sore, Pak Mansur pun mengajak Uwak Zulkarnain dan Uwak Titin untuk sekalian ikut dalam acara tahlilan yang dimulai setelah ba'da maghrib. Bu, Pak, kalau mau pulang sekarang, pasti kalian akan keburu maghriban di jalan. Lebih baik pulangnya nanti saja dulu. Toh, sehabis ba'da maghrib akan ada acara tahlilan istri saya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Uwak Zul dan Uwak Titin ini pun setuju. Suara azan maghrib tak lama berkumandang. Uwak Zul dan Uwak Titin segera menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu di rumah Pak Mansur. Dan karena tidak enak dan sudah diundang dalam acara tahlilan, akhirnya mereka mau tidak mau mengikuti acara tahlilan tersebut untuk menghargai Pak Mansur. Selesai acara tahlilan, Uwak Titin dan Uwak Zul langsung pamit pulang karena anaknya Reza dan Lia sudah menunggu di rumah. Makasih Pak Zul, Ibu Titin sudah mau menghadiri tahlilan 40 hari almarhum istri saya, ucap Pak Mansur. Iya, sama-sama Pak Mansur, jawab Uwak Zul dan Uwak Titin seraya bersalaman tangan dengan Pak Mansur. Pak, bawa motornya agak cepat aja ya, apalagi saat melewati jalan kampung Cikaraha.
atau perbatasan Kampung Bagolo dan Kali Pucang. Ini kan sudah gelap, saya takut, ucap Uwa Titin seperti mempunyai firasat yang tidak enak. Iya Bu, Bapak juga paham. Soalnya di jalan itu kan sama sekali nggak ada penerangan jalan. Kalau Bapak sih takutnya rampok motor atau begal. Nanti Ibu rangkulan pinggang Bapak saja ya. Soalnya Bapak mau agak ngebut bawa motornya, jawab Uwa Zul sambil menstarter motor metiknya. Motor Uwa Zul pun melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melewati perbatasan kampung antara Kampung Bagolo dan Kampung Cikaraha, tiba-tiba seperti ada bayangan seekor kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang dan menabrak motor Uwa Zul. Astagfirullah, Bapak, kita nabrak kucing Pak, coba berhenti Pak, teriak Uwa Titin kaget. Loh, apaan sih Bu, orang Bapak gak nabrak apa-apa juga. Kalau Bapak nabrak kucing, kan pasti kerasa sama Bapak yang bawa motor, jawab Uwa Zul sambil langsung memberhentikan motornya di tengah jalan yang gelap. Bapak coba lihat aja dulu ke belakang. Kan kalau kita nabrak kucing ataupun hewan, mau gak mau kita harus tanggung jawab Pak, pinta Uwa Titin kepada suaminya. Segera Uwa Zul turun dari motor metik dan mengecek sekitar 4 meter sekeliling jalan yang sudah dilewati. Motornya tadi, ya Allah Bapak, sini Pak cepat, teriak Uwa Titin yang histeris dari atas motor. Uwa Zul langsung segera berbalik badan dan berlari mendekati Uwa Titin. Saat itu Uwa Zul berpikir jika ada begal yang mendekat. Bapak, itu Pak, itu gak mau liatnya, gak mau takut, tutur Uwa Titin sambil menutup matanya dengan tangan kiri dan tangan kanannya menunjuk ke sebuah pohon nangka besar. Sontak saja Uwa Zul langsung mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjukkan oleh sang istri. Di sana Uwa Zul melihat dengan jelas siluet wanita berambut panjang dengan wajahnya yang pucat sedang mengamati di balik pohon nangka besar dengan mulut menyeringai. Astagfirullah, teriak Uwa Zul yang ikut kaget melihat kuntilanak di balik pohon nangka. Tanpa pikir panjang, Uwa Zul langsung naik ke motor dan langsung menarik gas dalam-dalam. Namun entah mengapa motor yang dikendarai Uwa Zul seperti tidak bisa melaju kencang. Bahkan kilometer kecepatannya hampir sampai di 30 km per jam. Tiba-tiba lampu motor Uwa Zul pun pecah dan mati. Aduh Pak, apa lagi sih ini? Mana masih jauh Pak perjalanan kita, ucap Uwa Titin panik. Udah, gak usah panik dong Bu. Daripada panik, segera Ibu sholawat Nabi atau baca ayat kursi saja, timpal Uwa Zul yang sebenarnya ikut merasakan panik dan ketakutan yang luar biasa. Bu, jangan lihat kiri kanan Bu. Pokoknya Ibu fokus saja baca-baca doa atau bersolawat, ucap Uwa Zul dengan nada yang keras. Uwa Titin yang dilanda ketakutan bukannya mengikuti perintah suaminya, malah justru pandangannya Uwa Titin diarahkan ke sisi jalan yang mana di kanan kiri jalan tersebut dipenuhi lahan kosong serta pohon-pohon besar menjulang. Ya Allah ya Robbi, Pak, ayo cepat, itu di atas pohon ada yang ngeliatin kita Pak. Suara Uwa Titin kini bergetar karena ketakutan. Bu, tenang Bu, Ibu jangan ikutan panik gini, Bapak jadi gak fokus bawa motornya nih, sahut Uwa Zul yang tangannya pun ikut gemetaran. Kini gantian Uwa Zul yang ditampakkan oleh bayangan putih di sisi jalan. Uwa Zul yakin sekali itu adalah sebuah bayangan siluet pocong yang sedang menatap ke arah motor Uwa Zul. Uwa Zul tak hentinya mulutnya membaca surat-surat pendek yang ia bisa. Bu, pocong Bu. Suara Uwa Zul bergetar dan tergagap melihat sosok mengerikan itu. Iya Pak, Ibu juga merasa seperti semua pohon di sepanjang jalan ini punya mata yang sedang memperhatikan kita Pak. Ayo dong Pak, cepat gas lagi biar kita sampai rumah, jawab Uwa Titin di tengah perjalanan gelap yang mencekam. Motor Uwa Zul mogok karena kehabisan bensin. Pak, ayo dong starter lagi motornya, bentak Uwa Titin. Duh Bu, lihat dong ini, bensin motor Bapak habis, timpal Uwa Zul. Mereka akhirnya terpaksa mendorong motor metiknya menyusuri jalan yang tidak ada penerangannya.
Nasib baik belum beruntung untuk Uwazul dan Uwak Titin, karena sedari tadi mereka sama sekali tidak menemukan ada kendaraan yang lewat di jalan itu. Kenapa jalan ini begitu sepi ya, Bu? Dari tadi sepertinya Bapak nggak menemukan kendaraan lain yang lewat sini. Iya, Pak. Padahal kalau ada motor yang lewat kan bisa minta tolong di step motornya atau didorong dari belakang. Bu, Ibu lihat nggak? Kok kayak ada orang ya yang sedang berjalan ke sini? Barangkali kita bisa minta tolong, Bu, tanya Uwazul. Iya, Pak. Alhamdulillah, syukur, Pak. Ketemu juga warga sekitar, Pak, jawab Uwak Titin berantusias. Semakin lama orang itu semakin mendekat dan terlihatlah samar-samar jika orang tersebut adalah kakek-kakek yang memiliki janggut putih lebat panjang. Kepalanya ditutupi oleh topi jerami dan kedua tangannya sambil membawa jinjingan putih. Uwak Titin segera melambaikan kedua tangannya ke atas agar kakek itu bisa melihat Uwak Titin dan Uwazul. "Kek, sini kek, tolong kami kek," teriak Uwak Titin. "Bu, apa Ibu nggak curiga ya? Kok ada kakek-kakek gelap malam gini sedang berjalan sendirian? Mana tanpa bawa senter atau penerangan lagi, Bu?" bisik Uwazul di telinga istrinya. "Aduh, Mbak, barangkali ini dia habis dari acara hajatan seperti kita." "Udahlah, Pak, jangan berpikir yang enggak-enggak," jawab Uwak Titin. Saat sudah semakin dekat jarak antara si kakek dan mereka berdua, Uwazul gantian yang bersuara. "Kek, maaf, apa kakek bisa bantu kami, Kek?" tanya Uwazul. Si kakek hanya menundukkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Kek, maaf Kek, apa kakek bisa menolong kami?" Kini suara Uwazul agak sedikit meninggi karena mungkin Uwazul berpikir jika si kakek tidak mendengar apa yang Uwazul katakan. Si kakek masih saja diam dan menundukkan wajahnya. "Pak, kok si kakek malah diam saja?" bisik Uwak Titin. Suasana mendadak menjadi hening dan tiba-tiba si kakek menjawab. "Bisa, Cu, asal cucu mau menolong kakek juga," ucapnya parau. "Kalau boleh tahu, kakek mau minta tolong apa?" tanya Uwazul menimpali. "Tolong, Cu, pindahkan makam anak sama istri saya dengan layak ya, Cu. Ini kakek bawa kepalanya istri sama anak kakek dulu buat dipindahkan," ucap si kakek sambil menyerahkan dua jinjingan putih di kedua tangannya, yang ternyata adalah dua buah kepala pocong. Satu kepala pocong dengan rambut putih terurai berwajah hancur, yang satunya kepala pocong dengan wajah hitam membusuk dan dua buah kapas menyumbat di lubang hidung. Sontak aja Uwazul dan Uwak Titin langsung berlari menuju motor metik dan segera mencoba menstarter ulang motornya. Namun anehnya kini motor itu bisa hidup kembali. "Loh, Pak, motornya sudah mau hidup, Pak. Bukannya tadi bensin habis?" tanya Uwak Titin. "Sudah, Bu, jangan banyak tanya. Sekarang kita langsung saja, Bu, pergi dari tempat ini." Sekejap motor Uwazul langsung meninggalkan tempat itu. Namun teror seperti tak hentinya mengikuti mereka berdua sampai di rumah. Tok, tok, tok. "Reza, Lia, cepat nak, buka pintu," ucap Uwazul dan Uwak Titin panik setibanya di rumah. Terlihat Lia anak pertama mereka yang membuka pintu. "Duh, kenapa sih Pak? Kok panik banget sepertinya?" "Lia, cepetan buatin Bapak sama Ibu teh manis hangat. Nanti Bapak ceritakan kejadiannya. Sekarang cepat buatin teh dulu ya, Nak," pinta Uwazul. Uwak Titin yang kondisinya mulai melemah karena efek shock melihat berbagai macam penampakan, ia memilih untuk berwudu dan segera sholat Isya. Saat Uwak Titin sedang berwudu, dalam bak mandi terdengar seperti gelembung air yang muncul di permukaan. Uwak Titin langsung mengecek ke dalam bak mandi itu dan ternyata muncul kembali sosok penampakan kepala pocong dari dalam bak. "Bapak! Lia, tolong!" Itulah teriakan terakhir Uwak Titin sebelum ia ditemukan tergeletak pingsan di dalam kamar mandi oleh Uwazul dan anaknya Lia. Uwazul segera menggotong tubuh Uwak Titin yang pingsan ke dalam kamar.
dan langsung membalurkan minyak kayu putih di tubuh dan di atas bibir Wak Titin. Mulut Wak Titin kemudian meracau tidak jelas dan tangan dan kakinya meronta-ronta dengan mata yang tertutup. Uwa Zul perlahan menepuk pipi istrinya pelan untuk membangunkan Wak Titin. "Bu, sadar bu, istighfar." Suara Wak Titin menggeram dan menggerakkan giginya. "Pindahkan makam kami dengan layak. Kami tidak ikhlas makam kami kalian gusur untuk membangun jalanan itu." Kini Wak Titin langsung berteriak keras yang membuat Lia ketakutan setengah mati. "Lia, cepat panggil Pak Ustadz Syafi'i. Bilang kalau ibumu ini kesurupan. Cepat, kamu panggil juga Reza adikmu di warnet supaya membantu bapak menyadarkan ibu," perintah Uwa Zul. Segera Lia pergi untuk menjemput adik laki-lakinya pulang dan menemui Ustadz Syafi'i. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Lia akhirnya datang dengan adiknya Reza serta diikuti motor Pak Syafi'i. Uwa Zul kemudian langsung membagi tugas untuk Reza dan Lia. Reza diminta untuk menahan kaki kiri Wak Titin, Lia menahan kaki kanan Wak Titin, serta Uwa Zul yang menahan kedua tangan Wak Titin agar tidak meronta-ronta. Pak Ustadz dengan semua bacaannya yang ia bisa mencoba mengeluarkan segala macam makhluk yang ada di tubuh Wak Titin. Namun entah karena saking banyaknya arwah penasaran yang masuk pada tubuh Wak Titin, akhirnya pengusiran makhluk-makhluk halus itu pun harus terhenti di waktu dini hari tanpa ada hasil. "Pak Ustadz, percuma kau mengusir kami. Kami ini banyak jumlahnya Pak Ustadz. Tenaga Pak Ustadz akan habis jika mencoba melawan kami semua." Suara Wak Titin menggema. Singkat cerita, seharian itu Uwa Zul, Lia dan Reza mereka sampai tidak terlelap tidur karena sibuk menjaga Wak Titin. Ustadz dan Syafi'i pun dibuat menyerah dengan segala macam makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh Wak Titin. "Maaf banget Pak Zul, saya sendirian sepertinya tidak kuat menghadapi makhluk-makhluk halus yang ada di tubuh Bu Titin. Maaf sekali lagi Pak. Jika Ibu Titin masih seperti ini, mungkin saya akan memanggil guru spiritual saya yang berasal dari Garut. Namun, itu pun harus menunggu sekitar 3 hari Pak Zul." Uwa Zul sangat kaget mendengar pernyataan Pak Ustadz Syafi'i. Namun apa boleh buat, Uwa Zul hanya bisa pasrah menunggu guru dari Ustadz Syafi'i yang sebut saja Pak Kiai Ahmad datang. Selama 3 hari berturut-turut setelah pada maghrib, tubuh Wak Titin mengalami kesurupan parah sampai dengan menjelang pada sholat subuh. Mulut Wak Titin meracau, mencakar-cakar tubuhnya sampai habis luka-luka berdarah. Terkadang ia suka mengikik seperti kuntilanak, terkadang menangis terseduh-seduh, tak jarang pula mulutnya mendesis bau ular. Saat siang hari, warga berbondong-bondong untuk melihat keadaan Wak Titin yang memprihatinkan. Sebagian warga yang mengetahui sejarah jalan Cikaraha itu sempat bercerita kepada Uwa Zul jika sebelumnya jalan yang membentang antara desa Kalipucang dan sampai ke desa Bagolo adalah lahan kosong penuh semak belukar. Dan ada pula kuburan tua para warga desa Cikahara yang dimakamkan di situ sebelum akhirnya TPU desa di Cikahara dibangun. "Pak Zul, makanya kalau orang asli kampung atau desa Cikahara itu setelah lewat dari jam 6 sore gak ada yang mau melewati jalan tersebut Pak. Ya karena ada banyak memedinya. Apalagi sosok hantu kakek-kakek yang selalu menampakkan diri dengan membawa 2 kepala pocong di tangan kiri dan kanannya." Tutup cerita salah satu tetangga Uwa Zul saat menjenguk Wak Titin di rumah. Uwa Zul terhenyak. Ia seketika mengingat jika saat itu ia bertemu dengan sosok mengerikan di jalan Cikaraha. "Pak, ibu haus Pak." Suara Wak Titin dari dalam kamar membuyarkan lamunan Uwa Zul di depan teras rumahnya. Uwa Zul langsung memberikan segelas air untuk Wak Titin. Dan tak lama setelah Wak Titin agak tenang, ia bercerita jika selama kesurupan 3 hari berturut-turut, Wak Titin seperti dibawa ke sebuah kampung yang damai sekali.
Pak, ibu selamat tidak sadar, seperti dibawa ke kampung yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Kampung itu begitu asri, begitu damai, dan ada beberapa rumah warga. Di sana, ibu berjalan-jalan di seputaran kampung, sampai pada akhirnya ibu melihat jika keadaan desa yang damai, asri dan tentram itu mulai terancam ketika digusur oleh alat beko. Semua warga kehilangan rumahnya. Mereka tampak bingung dan berjalan-jalan tak tentu arah sambil berkata, "Pindahkan makam kami dengan layak." Saat ibu melihat lagi ke sekeliling, ternyata warga itu berubah menjadi sekumpulan memedi dengan tubuh yang sebagian sudah hancur terbalut kain kafan kumal. Bahkan banyak pula kumpulan pocong berwajah hancur serta kuntilanak menyeramkan di jalan Cikaraha. Mereka semua seperti mayat hidup yang mengejar-ngejar ibu, Pak, tutur Uwak Titin. Uwak Titin pun menyebutkan kejadian kesurupan 3 hari berturut-turut yang ia rasakan membuat lemas dan sakit yang amat sangat di sekujur tubuh. "Sabar, Bu, Bapak sedang menunggu guru dari Pak Ustadz Syafi'i datang dari Garut untuk segera mengobati ibu," ucap Uwazul menenangkan hati sang istri. Buah dari kesabaran Uwazul dan sang istri, akhirnya sore itu Pak Kiai Ahmad pun datang dari kita Garut beserta Ustadz Syafi'i. "Assalamualaikum," sapa dari Ustadz Syafi'i dan Pak Kiai. "Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak Kiai, silakan langsung masuk saja. Saya sedang ada di kamar sekarang," jawab Uwazul. Begitu Pak Kiai ini masuk ke rumah, beliau langsung mengeluarkan tasbihnya dan juga menyipratkan air dari sebotol air mineral kemasan di daun pintu rumah Uwazul. Pak Kiai tak segera masuk ke dalam kamar, melainkan tubuhnya untuk sesaat mematung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar, ternyata rumah ini telah dipenuhi dengan semua arwah penasaran yang berada di sepanjang jalan angker. Pantas saja susah untuk dikeluarkan, ucap Pak Kiai setelah membaca-baca doa. Di sisi lain, Uwak Titin yang kedua tangannya hanya diikat tali rapia dari dalam kamar, kemudian berteriak kencang sekali, "Ah, pindahkan makam kami dulu. Jangan bermain-main dengan kami, Pak Tua." Suara Wak Titin kembali menggema dan memberat seperti suara pria. Tak hanya suara Wak Titin, melainkan tenaganya pun seperti berkali-kali lipat lebih kuat dan langsung bisa memutuskan tali yang sengaja mengikat kedua tangannya. Kata Uwazul, sengaja diikat biar gak lukain tubuh sendiri ya guys. Kan kasihan Wak Titinnya mencakar-cakar badan sendiri sampai berdarah pas lagi kesurupan. Setelah 2 tali terlepas, Uwak Titin segera berlari merangkak menghampiri Pak Kiai yang kini menyerupai hewan berkaki 4. "Mau apa kalian kemari? Tempat ini sudah menjadi rumah kami yang baru. Pergi kalian, kalau tidak kami akan membawa jiwa orang ini bersama kami," teriak Uwak Titin dengan kedua matanya mendelik ke atas. Suasananya semakin menegangkan manakala Pak Kiai langsung menyiramkan sisa air botol mineral tersebut ke tubuh Wak Titin. "Panas, kurang ajar kamu, tidak akan semudah itu menyerah," teriak Wak Titin yang seperti kelojotan menerima serangan dari Pak Kiai. Wak Titin tanpa terkendali kemudian langsung memberangkang, setengah berlari ke arah jalan raya dan mencoba untuk menabrakkan diri. Beruntung masih sempat terkejar oleh Pak Kiai, Pak Ustadz dan juga Uwazul sore itu. Akibat dari suara bising Wak Titin yang berteriak-teriak di luar rumah, warga pun langsung banyak datang ikut mengerumuni Wak Titin. "Kalian bantu saya bacakan surat pendek yang kalian bisa, ataupun baca ayat kursi. Segeralah buat pola lingkaran agar mengunci tubuh Ibu Titin supaya tidak lari kemana-mana. Usahakan jangan ada pikiran kalian yang kosong," ucap komando aba-aba dari Pak Kiai. Para warga pun saling bahu-membahu menolong Wak Titin dengan mengumandangkan doa-doa yang mereka bisa. "Ah, ampun, kami akan segera pergi dari sini, tapi tolong doakan kami, tahlilkan kami lagi," teriak suara Wak Titin yang kemudian tergeletak pingsan. Keesokan harinya, rumah Mama didatangi oleh Uwazul yang baru bercerita semua yang dialami oleh dirinya dan Wak Titin selepas mengantar makanan kepada Pak Mansur.
Karena Mama merasa bersalah dan tidak enak hati, Mama pun langsung bertanggung jawab dengan membuat acara tahlilan selama 3 hari di rumah Uwazul, serta segala kudapan untuk warga yang hadir dalam tahlilan ditanggung sepenuhnya oleh Mama. Ini sih mau untung malah bancos ya guys. Akhir cerita, setelah selesai diadakan acara tahlil bagi arwah yang makamnya digusur, perlahan kondisi kesehatan Wak Titin membaik. Dan alhamdulillahnya Wak Titin pun tidak pernah lagi kesurupan setelah diobati oleh Pak Kiai Ahmad, guru dari Pak Ustadz Syafi'i. Nah itulah teman-teman tadi akhir cerita dari Jalan Itu Bekas Kuburan atau Arwah Penasaran ya. Jangan lupa tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.